Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemda Short. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam video kali ini saya akan membahas kisah karomah Habib Umar bin Hafidh duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Quraisy Baharun merupakan salah satu murid ulama ternama di Hadramaut, Yaman, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh. Bahkan beliau adalah murid Al-Habib Umar bin Hafidh angkatan pertama di Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim, Hadramaut. Bersama dengan Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, Habib Jindan bin Novel Salim Jindan, Habib Quraisy mengisahkan pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2014. Saya keluar dari rumah jam 7 pagi, seperti biasa untuk menjalankan kewajiban sebagai pengasuh pesantren. Kemudian saya berangkat dan berdakwah di beberapa tempat di pelosok dan pegunungan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana pada waktu itu saya ditunjuk oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidh untuk menetap selama 2 tahun. Sepanjang pagi, siang, dan malam, saya berpindah ke berbagai tempat, dan tanpa terasa saat kembali masuk ke rumah, ketika itu saya melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan pada waktu itu juga ada rasa malu untuk mengeluh lelah saat teringat bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah sangat prihatin dan penuh derita. Maka pada saat itu saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan balaslah kebaikan beliau kepada kami dengan sebaik-baik balasan yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu." Saya pun bersiap untuk istirahat dan tidur mumpung masih ada waktu menjelang azan subuh. Pada hari Senin dini hari tanggal 14 Desember tahun 2014 sekitar pukul 3 dini hari, saat tidur saya bermimpi seakan saya sangat lelah karena sedang menanggung beban dan berbagai permasalahan yang berat. Nyaris saya tidak sanggup lagi memikulnya. Kemudian pada waktu itu saya mencoba mencari Habib Ghazim Baharun, almarhum ayah saya, untuk cerita dan sekaligus minta doa kepada beliau. Saya pun bergegas mencarinya dan ternyata beliau sedang menghadiri majelis yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampaklah wajah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat indah, rupawan dan bersinar bagaikan bulan purnama di malam yang sangat cerah. Kebetulan di majelis itu juga hadir Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Saya pun mendekati almarhum ayah saya sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk membicarakan masalah saya. Pada saat majelis selesai dan para jamaah mulai renggang, pada saat itu juga saya mencoba memberanikan diri sambil berbisik menceritakan beban yang saya alami selama ini. Beliau berkata kepada saya dengan suara yang jelas sehingga didengar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Habib Umar bin Hafidh. Ayah saya berkata, "Ceritakanlah pada guru, mumpung beliau sekarang sedang di hadapanmu." Terkejut saya dengan suara almarhum ayah, dan dengan sebab suara itu pula Rasulullah berserta Habib Umar menoleh ke arah saya. Subhanallah, wajah lembut dan teduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat lautan biru, seorang pelindung, dan ditambah dengan senyumannya yang tulus itu. Ya Allah, ingin rasanya memeluknya dan menangis di pangkuan mulianya sambil menumpahkan segala apa yang selama ini saya rasakan. Tiba-tiba beliau berkata, "Katakanlah hai Quraisy, aku adalah Nabi Muhammad dan juga kakekmu." Tak kuasa air mata itu mengalir deras di hadapannya tanpa saya mampu berkata-kata lagi. Masih tetap dengan pandangan dan senyuman yang terlihat indah dari bibir dan wajah suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Hai Quraisy, ucapkanlah assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya pun dengan terbata-bata dan diiringi derasnya cucuran air mata mengucapkan assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian tiba-tiba guru mulia Al-Habib Umar meminta izin kepada Nabi untuk berbicara kepada saya, dan Nabi pun mengizinkan. Habib Umar berkata kepada Habib Quraisy, "Quraisy, jika kamu atau teman-temanmu atau siapapun dari umat ini membaca assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hingga 100 kali dalam sehari, maka mustahil nabimu tidak memperhatikanmu." Kata guru mulia dibarengi dengan anggukan kepala Nabi Muhammad yang bersorban putih bersih. Ya Allah, saya kaget dan terbangun dari tidur dengan perasaan bahagia dan gembira, walaupun masih jelas terdengar isak tangis dengan deras selinangan air mata yang terbawa dari mimpi. Alhamdulillah ya Allah, Maha Agung Engkau dengan sifat Rahman dan Rahimmu. Manusia sekotor saya ternyata masih diperhatikan dan ditetangi oleh sang Nabi pembawa rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau hanya dalam mimpi, kata Habib Quraisy Baharun. Maha suci Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kisah ini menyampaikan pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan Allah memuliakan kekasihnya Al-Habib Umar bin Hafidh. Saudaraku yang dirahmati Allah, channel Pemda Short juga mengajak agar kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan amalan yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Habib Umar bin Hafidh tadi sebanyak 100 kali setiap hari. Adapun amalannya yaitu assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika kita membaca 100 kali dalam waktu satu hari, mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan kita. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus channel Pemda Short. Insyaallah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.